Di sebuah laboratorium rahasia milik pemerintah Korea, para ilmuwan melakukan eksperimen brutal terhadap anjing-anjing yang dijadikan senjata tempur. Program ini dikenal sebagai Project Silence yang dirancang untuk menciptakan anjing pembunuh yang bisa digunakan dalam perang. Sementara itu, di balik pintu Departemen Keamanan, Sekretaris Jung secara diam-diam menyerahkan sejumlah uang tambahan kepada Wakil Direktur Cha sebagai ungkapan terima kasih atas dukungannya dalam kampanyenya. 받아 이씨. Di rumah, Cha sibuk memperhatikan putrinya yang bernama Kyung Min yang sedang bersiap pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studinya. Saat Kyung Min memasukkan buku peninggalan ibunya ke dalam koper, Cha menegurnya karena dianggap terlalu berat. Sehingga Kyung Min yang merasa kesal pun mengingatkan bahwa buku itu adalah satu-satunya kenangan terakhir dari ibunya. 이걸 왜 가져가? 네? 그걸 왜 아빠가 판단해? 야 아빠니까 너 자꾸 이럴래? Malam harinya, Cha yang mengantarkan Kyung Min ke bandara singgah di pom bensin dan mengisi bahan bakar. Saat hendak membayar itulah, Cha menyadari bahwa petugas yang meminta dibayar tunai pun adalah seorang supir truk derek karena membawa kunci master di pinggangnya. Sehingga ia memilih untuk pergi tanpa membayar dan akan membayarnya langsung kepada pemiliknya. 주유소 직원이 딸기를 왜 가지고 있을까? 참, 이 아저씨 진짜. 공항 갔다가 나오는 길에 내가 사장한테 직접 전해줄게. Di bandara, kakak beradik Miran dan Yura dilarang terbang karena paspor Yura sudah kadaluarsa. Yura menyalahkan Miran yang seharusnya mengurus dokumen perjalanan, sebab ia akan kehilangan kesempatan bertanding dalam turnamen golf. Tepat di saat bersamaan, muncullah pasangan lansia Byung Hak dan Sung Ok yang tampak kebingungan, di mana Sung Ok yang mengalami pikun salah mengira jika Yura sebagai sepupunya, yang ketika Byung Hak mencoba menenangkannya, tiba-tiba... Secara kebetulan mereka semua melewati jembatan yang tertutup kabut tebal, di mana ketika para pengendara mengemudi dengan hati-hati, muncullah seorang pengemudi ugal-ugalan yang membahayakan para pengguna jalan demi konten media sosialnya. Yang tak jauh dari sana, sebuah truk membawa kandang misterius juga melaju dengan kecepatan tinggi yang di dalam salah satu mobilnya ada Dr. Yang yang dikawal oleh tentara menuju labnya. Karena jarak pandang yang terbatas, si pengemudi mobil kuning nyaris menabrak mobil di depannya. Yang alhasil, bus yang membawa Byung Hak dan Sun Ok harus berhenti mendadak demi menghindari kecelakaan. Namun kondisi tersebut justru menyebabkan insiden tabrakan beruntun yang melibatkan hampir semua kendaraan di jembatan. Yang ketika orang-orang berusaha keluar dari mobil mereka, muncullah truk besar melaju tanpa kendali dan... 어머, 난리 났네. 나 운전 좀 잘해. 대리님, 여기 서울 방면 차선에 연쇄 추돌 엄청난데 이거 어떡하죠? 뭐야? Kembali ke pom bensin, Jo yang dimarahi oleh pemilik pom bensin karena Cha tidak membayar, mendengar siaran radio yang menyampaikan kabar tentang kecelakaan beruntun di jembatan, di mana Jo yang menyimpulkan bahwa Cha pasti terjebak di sana pun bergegas menuju ke sana. Di jembatan, Cha dan Kyung Min bergerak di jalur berlawanan menyaksikan kekacauan di sekelilingnya. Sementara rombongan kendaraan yang membawa kandang anjing tersangkut puing-puing dan kehilangan kendali sehingga... Melihat ayahnya hanya melapor ke atasan, Kyung Min menyarankan agar ayahnya ikut membantu para korban. Awalnya Cha tak menggubris saran Kyung Min, namun ketika anaknya hendak turun dari mobil, maka dengan terpaksa ia pun turun untuk memeriksa keadaan. Sementara para tentara yang selamat segera menghubungi rekannya untuk memastikan kondisi mereka, yang setelah dihampiri, betapa paniknya mereka tatkala mengetahui jika pintu kandang telah terbuka, sehingga dengan segera mereka memblokir sinyal seluler guna menghindari kebocoran informasi. Saat kembali ke mobil, Cha menyadari bahwa Kyung Min telah menghilang. Yang rupanya Kyung Min menemukan seekor anjing besar bernama E9 yang dengan keras membenturkan kepalanya ke pagar, di mana Kyung Min mencoba menawarkan makanan untuk menenangkannya. Namun karena Cha tiba di waktu yang tepat, E9 segera pergi dan menghilang di antara kabut.
Dan betapa terkejutnya Dr. Yang saat mengetahui Inai melarikan diri, sehingga tidak ada pilihan lain selain mengaktifkan program kontrol di laptopnya, di mana Cha sebagai wakil direktur Kementerian Pertahanan meminta penjelasan atas apa yang sedang terjadi hingga memblokir sinyal seluler. Namun para tentara justru memintanya agar tidak ikut campur dengan urusan mereka, sehingga Cha yang tak tahan dengan sikap mereka kembali memprotes dan mencuri sebuah radio. Tetapi 아, 이 새끼들이. 아! 야, 너 이거 안 풀어? 네. 아, 야, 뭐. setelah Dr. Yang selesai mengaktifkan programnya, seorang tentara yang menggunakan baju pelindung mengaktifkan kontrol suara untuk menentukan target serangan pada dirinya sendiri yang berada di dalam kandang, dengan tujuan agar para anjing tersebut kembali ke kandangnya. Dengan kecepatan luar biasa, para anjing segera melompat ke arah tentara yang menjadi targetnya. Meski seorang diri, si tentara berusaha menguasai keadaan dengan tokat setrumnya. Setelah perkelahian sengit, akhirnya tentara melompat ke dalam kandang sehingga memancing para anjing ikut masuk ke dalamnya. Namun yang anehnya, Inai sama sekali tidak bergerak dari posisinya. 야, 에코 9이 통제가 안 된다. 중지시킬게. Sementara itu Jo yang baru tiba di lokasi dimintai tolong oleh seorang polisi yang bersedia membayarnya 2 kali lipat untuk menderek mobilnya. Dan di saat itulah muncul sebuah helikopter yang membawa kandang tersebut melalui udara, di mana anjing Jo yang melihat hal itu pun segera berlari mendekat yang diikuti pula oleh Jo, di mana Cha yang masih menuntut penjelasan disuruh Dokter Yang agar bertanya langsung kepada bosnya. Sementara Dokter Yang tetap mengelola program tersebut, anjing-anjing itu kemudian dipindahkan ke kandang baru. Yang di saat helikopter mulai mengangkat kandang tersebut, seorang tentara menemukan sebuah chip milik Inai yang tergeletak di tanah, sehingga akibat dari suara baling-baling helikopter yang mengenai tali jembatan, suara bising yang dihasilkan membuat program menjadi error dan anjing-anjing itu semakin menggila, sehingga program secara acak mengunci target pada para korban selamat di lokasi tersebut. Kawanan anjing yang marah pun mulai menghancurkan mobil-mobil dan menyerang siapa saja yang ditemuinya, di mana Dr. Yang hampir menjadi sasaran, namun ia berhasil selamat dengan menggunakan laptop untuk melindungi dirinya. Namun ada anjing lain yang dengan cepat menggigit dan menyeretnya, sampai akhirnya ia berhasil diselamatkan oleh Cha dan seorang tentara yang dengan sigap menolongnya. 쟤왜 일로 와? Di sisi lain, Yura tak mampu mencapai Miran yang terjebak di tengah kerumunan orang yang berlari. Dan saat seekor anjing mengejarnya, Yura pun mengambil tongkat golf dan memukulnya untuk menyelamatkan diri. Jo yang berusaha masuk ke dalam truk menemukan seekor anjing di dalamnya dan segera berlari keluar. Sementara Dr. Yang menemukan sebuah mobil yang masih berfungsi dan segera dikemudikan oleh Cha. Sempat tak ingin berhenti melihat Jo yang meminta pertolongan, namun Kyungmin menghentikan mobil dan membuka bagasinya untuk menyelamatkan Jo. 태워갈 수 있다고, 아빠. Saat melanjutkan perjalanan, helikopter yang tersangkut di jembatan pun meledak hingga api menyebar di tengah jalan. Ledakan demi ledakan membuat serpihan mobil menyebar dan mengenai kaca mobil Cha hingga tak terkendali dan menabrak pagar. Para penyintas lain, termasuk Miran dan Yura, mencari perlindungan dengan masuk ke dalam bus yang ditumpangi Byung-hak dan Sun-ok. 계십니까?
Jung sendiri berjanji kepada wartawan bahwa seluruh sumber daya akan dikerahkan untuk menyelamatkan semua korban. Sementara dokter yang menjelaskan bahwa ia mengembangkan anjing penyelamat yang mampu merespon suara manusia. Namun pihak militer memaksanya untuk memprogram ulang mereka untuk dijadikan senjata tempur. Program ini merupakan komisi dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa untuk mengembangkan anjing pembunuh untuk menemukan dan memburu para teroris, di mana anjing-anjing itu dilatih untuk merespon suara dan menyerang para targetnya. Namun karena membuatnya menjadi terlalu ganas, maka proyek ini pun dihentikan. 주문한 대로 만들어준 거야 그냥. Cha akhirnya berhasil menggunakan radio untuk menghubungi Jung yang menyuruh mereka kembali ke tengah jembatan karena gas beracun dari truk yang terbakar mulai menyebar. Awalnya Cha berniat untuk menggunakan insiden ini sebagai jalan untuk menjatuhkan Menteri Pertahanan saat ini, namun setelah mendengar fakta bahwa departemen mereka juga terlibat, Cha hanya bisa terdiam dan tiba-tiba... 내 말 무슨 얘기인지 알아? 여기 들어온다. Beruntung sebuah bus datang untuk membantu sehingga mereka segera keluar untuk bergabung dengan para korban selamat lainnya. Yang tepat di saat Cha menutup pintu busnya, pas sopir pun dengan cepat memundurkan busnya untuk menghindari ledakan dahsyat yang meruntuhkan jembatan. Dalam situasi yang kacau, Cha memperkenalkan dirinya dan meyakinkan para korban bahwa upaya penyelamatan sedikit terlambat akibat dari kabut yang tebal. Ia juga meyakinkan bahwa barang siapa yang mengikuti perintahnya, niscaya ia akan selamat dari insiden ini. Cha juga menenangkan para korban dengan berbohong bahwa anjing tentara mengalami kasus rabies parah dan sinyal seluler mati akibat dari ledakan. 육군에서 운영 중이었던 군견 사육장 감염된 군견들을 군책에 따라 팬들의 가족분들이 계신다면 심심한 위로의 말씀드리겠습니다. Muak dengan bualan Cha, Jo pun memintanya untuk berbicara empat mata. Yang seandainya Cha tidak mau membayar uang bensinnya, maka jangan salahkan Jo apabila mengungkapkan kebenarannya kepada publik. Namun Cha yang dengan santainya mengiming-imingi Jo dengan sejumlah uang hadiah dan medali patriot untuk warga sipil pemberani. Sehingga Jo yang tergiur dengan sejumlah uang pun bersedia untuk bekerja sama dengan Cha. 내가 너 포장받게 해줄게. 보고 보자. Tim SWAT yang diturunkan pun segera menuju bus untuk mengevakuasi para korban. Karena tidak melihat tanda-tanda keberadaan kawanan anjing tersebut, tim SWAT pun memutuskan untuk segera mengevakuasi korban tanpa melakukan pemeriksaan. Di mana Cha yang khawatir dengan potensi bahaya menghubungi Jung agar menyingkirkan kawanan anjing terlebih dahulu sebelum melakukan evakuasi. Yang karena Jung bersikeras pada prajurit akan melindungi mereka, sehingga inilah yang terjadi. 버스 뒤쪽 다리 끝으로 이동하겠습니다. Sun Ok yang mulai kehilangan akal sehatnya mencoba membelai seekor anjing yang sedang menyerang Yura dan Miran, yang justru hal tersebut malah membuat dirinya terluka. Cha juga diterjang oleh makhluk buas itu dan harus menahan diri sambil meminta tolong kepada Jo yang bersembunyi di bawah mobil. Untungnya, anjing Jo mulai menggonggong sehingga menarik perhatian makhluk buas tersebut yang memberi kesempatan kepada Cha untuk menolong putri tercintanya. Tak punya pilihan lain, Cha dan Kyung-bin berlari ke dalam bus dan bersembunyi di dalam kompartemen bagasi. Yang karena radionya terjatuh, alhasil Cha kembali keluar sekaligus mengambil pistol suar dan tas anaknya yang berisi buku peninggalan istrinya.
Kyungmin sendiri rupanya terjebak bersama Dr. Yang kemudian membuka palka dan membawa mereka ke bagian utama bus. Yang dari sini dapat kita ketahui bahwa anjing Echo 9 atau dipanggil E9 adalah anjing eksperimen utama yang menjadi induk dari kawanan anjing eksperimen lainnya. Untuk membuat anjing lebih kejam, mereka membunuh keturunan E9 di depan matanya. Sehingga apa yang dilakukannya sekarang bukanlah perburuan melainkan balas dendam. 에코나이 이구. 사람을 죽이는 건 복수하는 거야. 죄를 모체로 만든 거야. Sementara itu, Cha menemukan para korban yang tersisa bersembunyi di dalam truk yang terguling, di mana mereka semua mengetahui bahwa kawanan anjing itu adalah hasil dari kegagalan eksperimen yang dilakukan pemerintah. Tak ingin larut dalam perasaan bersalah, Cha pun menyusun rencana dengan menyalakan obor dan menembakkan suar untuk menunjukkan lokasi mereka kepada Jung yang sedang mengawasi kamera keamanan. 우리 보이시죠? 서울 쪽으로 이동하려고요. Mengetahui Cha menuju arah yang salah, Jung menyarankan agar mereka memutar arah untuk menghindari gas beracun. Di mana Jung yang diminta menyiagakan penembak jitu pun menolak dengan tegas karena takut diliput pers. Sehingga Cha menegaskan bahwa para korban selamat sudah mengetahui kebenaran dan tidak mungkin ditutupi lagi. 여기 남아있는 사람들이 다 안다고요. Kyungmin yang melihat ayahnya pun segera membukakan pintu untuk mereka. Namun Dr. Yang menghentikan karena takut kawanan anjing ikut masuk ke dalam bus. Sehingga tak ada cara lain bagi mereka selain menakut-takuti anjing dengan obor untuk mempertahankan diri mereka. Namun naas, seekor anjing berhasil menyerang Song-euk dan menggigit perutnya. Meskipun Byung-hak sempat membuat anjing itu mundur, namun anjing itu kembali menyerang dan menggigit kaki Sun-ok. Sempat putus asa dengan keadaan, tapi tiba-tiba... Cha pun mengeluarkan pistol suarnya dan menembakkannya ke tanah hingga menimbulkan kilatan cahaya yang membutakan mata semua orang. Sehingga Kyungmin terbebas dari Dr. Yang dan segera membuka pintu busnya. 자기가 없어. 뭐? Sadar bahwa bus tersebut tidak memiliki kunci, Cha yang teringat pada kunci Master Joe pun menyarankan agar mencoba menggunakan kunci tersebut. 그리고 밖에 정보부 사령관이 와 있답니다. Setelah diberi dua pilihan oleh menteri antara menyelamatkan para korban atau tidak, Jung memutuskan untuk membatalkan konferensi pers dan kehilangan dukungan untuk pencalonannya sebagai presiden. Sementara Bush akhirnya tiba di jembatan yang rusak dan Cha berusaha menghubungi tim SWAT melalui radio. Namun karena tak ada jawaban, kelompok itu pun mulai berdebat tentang langkah selanjutnya karena kawanan anjing di luar sudah mulai mengepung mereka. 저희곧 나갈 겁니다. 우리 지금 이제 다 죽었어. 어차피 네가 만들어낸 건 네가 책임져야 되는 거니까. 차라리 우리가 덫을 놔요. Pada akhirnya mereka bersembunyi di kompartemen bagasi yang dilengkapi kamera dan memancing kawanan anjing untuk dikurung di dalam bus. Yang pada saat itu juga Sun-ok menghembuskan napas terakhirnya, di mana tepat saat kawanan anjing masuk ke dalam bus, Yura menarik benang untuk menutup pintu. Saat mereka keluar itulah Byung-hak memutuskan untuk tetap tinggal bersama istrinya, yang karena perdebatan mereka, kawanan anjing mulai menemukan palka dan mencoba membukanya. Sehingga demi menyelamatkan mereka semua, Byung-hak mengorbankan dirinya dengan tetap tinggal di dalam bus dan menjaga palka agar tetap tertutup. 구조대가 어딨어? 구조대가 어딨어? Melihat tak ada satupun tim penyelamat di lokasi yang dijanjikan, Dr. Yang akhirnya mencari tahu tentang siapa orang yang dimintai pertolongan oleh Cha. Yang dari situ terungkap bahwa Jung adalah orang yang menggagas sekaligus menyetujui Project Silence saat sedang menjabat di Komisi Pertahanan, di mana proyek tersebutlah yang memberinya jalan untuk menjadi kandidat calon presiden. Sehingga untuk menutupi kegagalannya, Jung dengan sengaja menarik mundur pasukan penyelamat dan biarkan para korban mati dengan sendiri. 이 사일런스 프로젝트 진짜 실장님이 승인한 거예요? 그래서 구조대 철수시킨 거야? 그거 덮으려고
Sadar dirinya hanya diperalat, Cha yang frustasi dan amarah pun menyatakan ancaman bahwa dirinya akan mengacaukan skenario yang dibuat Jung untuk mengelabui publik. Sehingga apabila ia berhasil selamat melewati gas beracun, maka ia akan membongkar kebusukan Jung yang mengorbankan warga sipil demi mengubur kebobrokannya. 우린 지금부터 네가 그렇게 위험하다고 가지 말라는 그 자리에 다시 불러다 놔라 씨발. Karena satu-satunya kendaraan yang berfungsi adalah truk milik Joe, maka mereka berniat untuk melewati area gas beracun dengan truknya. Tapi masalahnya, kunci truk tersebut tertinggal di dalam bus yang berisi kawanan anjing, di mana Dr. Yang memiliki sebuah ide yaitu mengalihkan perhatian kawanan anjing ke dalam kandang menggunakan laptopnya, sehingga Joe akan dengan mudah dapat kembali mengambil kunci truknya. 오케이. Cha yang bersedia bertindak sebagai umpan dihampiri Kyung Min sesaat sebelum masuk ke dalam kandang. Yang di situ Kyung Min dengan tegas menyatakan bahwa ia tak ingin lagi belajar di luar negeri. Kemudian ia menyerahkan buku ibunya untuk dibaca oleh Cha saat menjadi umpan. 이거 마지막인 거 알지? 한 번에 깨지진 않겠지? 미안해. 바람은 없어. 내가 제일 위험한 걸 맡은 거 아니야 이거? Setelah semua siap di posisinya masing-masing, dokter yang mengaktifkan transmisi suara dari Cha yang membaca buku. Tepat saat kawanan anjing mulai menggila, Kyura memukul bola golf untuk memecahkan kaca, sehingga... Saat kawanan anjing mengepung kandang itulah, Joe memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil kunci dari dalam bus, tetapi... Beruntung nyawa Dr. Yang terselamatkan akibat guncangan jembatan yang mulai runtuh, di mana perhatian Inain teralihkan ketika melihat kawanannya berada dalam bahaya, sehingga ia langsung berlari untuk menyelamatkan kawanannya. Melihat Cha terjebak dalam kandang yang tersangkut di ujung jembatan, Joe segera menghampiri untuk menderek kandang dan menyelamatkannya. Namun Cha yang tak ingin Kyung Min menjadi yatim piatu, mencegah Joe untuk mendekat lebih jauh lagi. Namun Kyung Min yang juga tak ingin kehilangan ayah satu-satunya dengan berani membawa pengait derek meski Inain menghalangi jalannya. 제발 아빠 말 좀 들어. 기다리고 있으라니까. 아저씨 당겨요! Tepat di saat jembatan mulai runtuh, Joe berhasil menarik kandang yang berisi Cha dan Kyung Min dari tepi jembatan, di mana Joe melaju dengan cepat berpacu dengan waktu sebelum jembatan itu runtuh. Meski harus menabrak banyak puing dan menghindari kobaran api di sepanjang jalan, mereka akhirnya berhasil menembus gas beracun dan mencapai lokasi aman. Setelah Cha dan Kyung Min bergabung dengan yang lain di dalam truk, mereka akhirnya mencapai tepi jembatan yang di sana pihak berwenang dan para reporter sudah menunggu kedatangan mereka. Saat Jung menyambut mereka dengan hangat, Cha langsung meninju dan melemparkan uang yang pernah diberikan Jung kepadanya. 이 개만 못된 자식아. Pada akhirnya, baik Cha maupun Dr. Yang membeberkan kejadian di jembatan, di mana mereka juga memberikan bukti yang terekam dan penelitian Project Silence yang disetujui oleh Jung. Sementara di pantai, Inain muncul dari air membawa kloning terakhirnya yang masih hidup. Tamat dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.